Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini Bapak bisa kembali lagi dalam pembelajaran PAI kelas 5. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyina wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan kembali ya dari lanjutan materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar mengenai kitab-kitab Allah. Pada hari ini kita fokuskan, yaitu kita akan belajar mengenai temanya, yaitu Al-Quran, kitab suci terakhir. Ya, sebelumnya Bapak mohon maaf bila buku PAI-nya masih di Bapak, tapi kalau yang ada silakan dibuka. Tapi kalau yang tidak ada, boleh kalian perhatikan saja video Bapak, dan nanti ada pertanyaan dalam video. Ya, anak-anak sekalian, Bapak akan langsung saja. Pada hari ini kita akan bahas tentang Al-Quran. Kalau misalnya tidak ada bukunya, boleh hanya menyimak video dan mengerjakan soal di dalam video ini ya. Nah, di dalam buku paket ada di halaman 38. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat muslim, umat Islam, dan kitab suci yang paling terakhir. Dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, artinya apa? Bacaan. Menurut istilah adalah kitab suci yang berisi kumparan wahyu atau firman Allah diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk. Al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat terbesar dibandingkan mukjizat lainnya. Jadi itulah keistimewaan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Kita tanpa Al-Quran tidak dapat mencapai hidup yang akan dinanti di akhirat nanti gitu ya. Itu adalah pedoman umat manusia gitu. Selain itu, Al-Quran juga adalah mukjizat, tidak ada bandingannya dengan mukjizat lainnya. Ya, Al-Quran sendiri adalah kumpulan wahyu. Wahyu itu adalah ucapan atau perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasul dengan perantara khusus ya. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana kita mendengar ucapan dari Tuhannya gitu. Wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu saat Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hiro di Jabal Nur di kota Mekah gitu ya. Peristiwa ini kadang sering kita sebut dengan Nuzulul Quran atau wahyu pertama yang turun. Nah, tanggalnya yaitu tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap kita di bulan Ramadan di tanggal 17 kita akan bertemu dengan namanya Nuzulul Quran. Nah, atau di 17 Ramadan tahun ke-40 tahun kelahiran Nabi Muhammad di Gua Hiro, usaha Nabi Muhammad usianya yaitu saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nah, wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Proses turunnya surat Al-Alaq ini mungkin lebih awal ya. Jadi ada ceritanya bahwa Nabi Muhammad saat menerima surat Al-Alaq itu diperintahkan untuk membacanya, tetapi karena Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis,
Maka beliau menjawab, saya tidak bisa membaca kepada malaikat Jibril. Sebanyak 3 kali malaikat Jibril meminta buat Nabi Muhammad membacanya. Dan saat itu Nabi Muhammad merasa ketakutan. Akhirnya Siti Khadijah sebagai istri Nabi Muhammad menjelaskan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang ingin menyampaikan wahyu pertama. Yuk kita baca suratnya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat keempat, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Kalam itu adalah bentuk ayat suci Al-Quran sendiri. Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ini adalah wahyu pertama diturunkan dari Allah melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Ini ada yang menceritakan bahwa ini proses terjadinya manusia, yaitu berasal dari segumpal darah, dan bagaimana manusia itu bisa mengetahui apa yang tidak diketahuinya gitu ya. Bapak lanjutkan kembali ya. Proses turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran tidak langsung atau 30 juz. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran diturunkan di 2 kota, yaitu 2 kota itu Mekah dan Madinah ya. Di Mekah Al-Quran turun selama waktunya 13 tahun. Dan selanjutnya setelah itu Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dan di situ Nabi Muhammad menerima wahyu-wahyu Allah selama 10 tahun. Nah, diturunkannya beransur-ansur, yaitu kenapa? Karena agar mudah dipahami, dihayati dan dihafal, serta yang paling utama itu diamalkan, karena berdasarkan kebutuhan dari masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu dicicil, tidak sekaligus 30 juz ya. Yang awalnya 5 ayat dulu, terus selanjutnya ada yang 10 ayat dan beraneka ragam. Dan waktunya selama 22 tahun atau mendekati 23 tahun. Nah, apa aja ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mengenai Al-Quran? Ajaran yang pertama itu tentang akidah dan atau keimanan ya. Bagaimana kita itu beriman kepada Allah. Yang kedua mengajarkan ibadah-ibadah kepada Allah. Ada ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah naik haji, dan ibadah-ibadah yang dilakukan di duniawi yang bersifat ibadah itu pekerjaan-pekerjaan yang diridhoin oleh Allah, kayak belajar, kayak kalian membantu orang tua, membantu teman. Nah, ada juga tentang hukum dan peraturan. Nah, ada tentang ajaran tentang akhlak. Nah, terus ada berbagai ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan bagaimana prosesnya hujan, prosesnya terbentuk manusia. Ajaran selanjutnya tentang janji-janji Allah kepada manusia ya. Selanjutnya ajaran tentang tarik atau kisah dari Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kehidupan dari Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi lainnya. Bahwa itu alasan kenapa diceritakan kisah, kita akan mengambil kehidupannya, bagaimana proses hidup yang baik dan benar. Dan di sana kisah-kisah Nabi itu menceritakan masalah-masalahnya itu. Nah, keistimewaan dari Al-Quran sendiri memiliki keistimewaan sangat luar biasa. Kalian harus banyak melakukan berinteraksi dengan Al-Quran.
ya, karena memiliki keistimewaan. Yang pertama, susunan kalimat dan perkataan yang sangat indah. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran ditunjukkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi tidak hanya kepada umat muslim, tapi kita boleh menyebarluaskan selain non-muslim. Semua hukum yang tercantum di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Dari zaman sebelum Nabi Muhammad lahir sampai zaman sekarang itu berlaku. Nah, Al-Quran terpelihara dan perubahannya tidak ada pergantian. Yang terakhir, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi yang membacanya. Kalau tahu teman-teman, banyak agama selain agama Islam saat membaca Al-Quran itu mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa. Nah, dalam Al-Quran selama 22 tahun ada yang pertama itu surat Al-Alaq, tadi udah dijelaskan, dan sekarang wahyu yang terakhir turun. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir dan tidak ada kitab suci selain Al-Quran. Al-Quran selalu terjaga keasliannya sejak diturunkan pada ayat pertama hingga akhir zaman. Dalam hal ini Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri akan memelihara ayat terakhir yang turunkan, surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ya anak-anak, setelah memperhatikan video yang Bapak sudah kirimkan, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ini isinya saja boleh. Yang buku tulisnya di Bapak boleh di kertas lembar, nanti difotokan, dan nanti jangan lupa kertas lembarnya itu ditempelkan di buku PAI-nya yang dikumpulkan Bapak. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.